Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiana Asari dengan NIM 2001030066. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram. Mahasiswi semester 4 dengan jurusan Tadris Matematika. Saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Materi yang akan saya jelaskan pada kali ini mengenai metode pembelajaran matematika. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya matematika, pembelajaran materi tentang persamaan dan fungsi kuadrat merupakan materi yang wajib dipelajari oleh siswa SMA, di mana fungsi kuadrat sendiri merupakan sebuah persamaan dari variabel dengan pangkat tertinggi 2. Pada materi persamaan dan fungsi kuadrat, tidak jarang peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal. Dalam hal ini, masalah yang sering dialami siswa terkait materi persamaan dan fungsi kuadrat adalah kesulitan dalam memahami konsep, kesulitan dalam memahami perhitungan, kesulitan dalam memahami atau mengkonversi variabel dalam menentukan simbol. Masalah pembelajaran matematika tentang persamaan dan fungsi kuadrat dapat disebabkan oleh suatu faktor dari peserta didik dan juga guru. Salah satu faktor guru yang menimbulkan atau menyebabkan masalah terkait persamaan dan fungsi kuadrat adalah kurangnya penguasaan dan pemilihan metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam setiap kelas yang berbeda. Pada kelas yang berisikan peserta didik dengan kemampuan menengah atau lebih, mudah dikondisikan dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Sedangkan untuk kelas dengan peserta didik berkemampuan sedang, ketika menerapkan, guru menggunakan metode pembelajaran dengan banyak variasi. Mereka cenderung kurang dapat mengikuti instruksi dari guru. Metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan pembelajaran matematika yaitu yang pertama, metode diskusi. Metode diskusi ini adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan matematika. Tujuan utama dari metode ini yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memecah suatu permasalahan, dan juga memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab merupakan cara menyajikan bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah ini adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa melakukan percobaan dalam menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi ataupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri ataupun dipecahkan secara bersama-sama. Metode yang keempat yaitu metode penugasan. Cara penyajian dalam metode ini yaitu bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu supaya siswa melakukan kegiatan belajar. Kemudian harus dipertanggungjawabkan. Metode ini juga dikenal dengan sebutan PR atau pekerjaan rumah. Tetapi metode ini lebih luas dari pekerjaan rumah saja, karena dalam metode ini terdiri dari 3 fase,
Antara lain yang pertama, guru memberi tugas. Yang kedua, siswa melaksanakan tugas. Dan yang terakhir, siswa mempertanggungjawabkan tugas yang telah dikerjakan. Yang kelima, metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang paling banyak dipakai. Hal ini mungkin dianggap oleh guru sebagai metode belajar atau mengajar yang paling mudah dilaksanakan. Gambaran pengajaran matematika dengan metode ceramah adalah guru mendominasi kegiatan belajar mengajar. Definisi dari rumus diberikan, penurunan rumus ataupun pembuktian dalil-dalil dilakukan sendiri oleh guru. Contoh-contoh soal diberikan oleh guru, langkah-langkah juga diberikan oleh guru dan diteliti oleh murid mereka sendiri. Cara-cara ataupun langkah-langkah yang diberikan oleh guru akan ditiru oleh siswanya. Bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana cara penyelesaiannya yang dilakukan oleh guru tersebut. Keenam, metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini, guru dapat memperhatikan suatu proses, peristiwa, ataupun cara kerja suatu alat kepada peserta didiknya, supaya pembelajaran dengan menggunakan metode ini berlangsung secara efektif dan juga efisien. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan dalam metode ini. Yang pertama, lakukan perencanaan yang matang sebelum memulai. Yang kedua, rumuskanlah tujuan pembelajaran dengan metode demonstrasi. Yang ketiga, buatlah garis besar dengan langkah-langkah demonstrasi. Yang keempat, tetapkanlah apakah demonstrasi dilakukan oleh guru atau peserta didik. Yang kelima, mulailah demonstrasi dengan menarik seluruh perhatian peserta didik. Lalu yang keenam, lakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, baik terhadap efektivitas metode demonstrasi maupun terhadap hasil-hasil belajar peserta didik. Untuk memantapkan hasil akhir pada metode demonstrasi dapat diberikan tugas-tugas yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Penyebab kekeliruan dalam memahami strategi pembelajaran matematika adalah siswa tidak paham konsep-konsep matematika, ataupun siswa juga salah dalam memahami konsep-konsep matematika. Sering sekali kita jumpai di dalam kegiatan pembelajaran, siswa salah dalam memahami konsep matematika, sehingga salah dalam menyelesaikan soal matematika juga. Kesalahan konsep yang dialami siswa sebagian besar dialami dari jenjang pendidikan. Kesalahan konsep suatu pengetahuan saat disampaikan bisa berakibat kesalahan pengertian dasar yang berkesinambungan hingga ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ini dikarenakan matematika adalah materi pembelajaran yang berkaitan dan saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk mempelajari salah satu topik atau materi di tingkat lanjut harus memiliki pengetahuan dasar atau pengetahuan prasyarat terlebih dahulu. Jika seorang siswa SMA ingin mempelajari persamaan dan fungsi kuadrat, maka siswa tersebut harus terlebih dahulu menguasai ataupun memahami bentuk persamaan dan grafik fungsi kuadrat. Langkah yang perlu dilakukan untuk mengoreksi kekeliruan dalam memahami strategi pembelajaran matematika adalah guru harus menggunakan pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan juga taktik dalam pembelajaran matematika, sehingga siswa dengan cepat dan lebih paham akan konsep-konsep matematika.
Dan guru juga bisa menggunakan teori belajar konstruktivisme yang menekankan kepada siswa agar lebih aktif mencari materi tentang matematika yang bisa dicari melalui buku dan juga teknologi, sehingga siswa bisa memahami konsep-konsep dan pengetahuan yang lebih luas tentang matematika. Setelah tadi kita membahas mengenai metode dalam matematika, sekarang kita akan berlanjut membahas mengenai salah satu objek dalam matematika. Objek dalam matematika di sini yang akan saya bahas yaitu objek matematika keterampilan. Keterampilan atau skill matematika merupakan gabungan antara operasi dan prosedur di mana matematikawan diharapkan dapat menyelesaikan persoalan dengan cepat dan juga tepat. Berbagai keterampilan berwujud urutan prosedur tertentu disebut juga dengan algoritme. Ghazali 2016. Objek matematika keterampilan seperti keterampilan menulis lambang matematika, mengaplikasikan fakta, konsep, dan juga prinsip matematikawan dengan benar. Juga keterampilan berpikir secara matematis. Dengan demikian, keterampilan matematika erat sekali hubungannya dengan kesungguhan dan ketekunan di dalam mengerjakan latihan-latihan soal, yang didahului dengan penguasaan dan pemahaman akan fakta, konsep, dan prinsip dalam matematika. Contoh yang saya ambil pada materi SMP tentang SPLDP atau sistem persamaan linear dua variabel. SPLDP ini merupakan suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan dengan dua variabel. Misalnya variabel X dan juga Y. Bentuk umum dari SPLDP ini yaitu AX plus BY sama dengan C, atau bisa juga dengan A1X plus B1Y sama dengan C. Pada pernyataan di atas merupakan suatu keterampilan tentang pemahaman akan fakta, konsep, dan prinsip matematika. Adapun fakta yang ditemukan pada materi SPLDP, misalnya kutip tambah atau plus merupakan simbol atau lambang dari operasi penjumlahan pada sistem persamaan linear dua variabel. Tanda ini atau tanda plus tersebut adalah contoh konsep dalam matematika. Pengertian dari SPLDP ini merupakan contoh konsep berupa kalimat dalam matematika. Bentuk umumnya dari SPLDP seperti AX plus BY sama dengan C, atau A1X plus B1Y sama dengan C1, merupakan aksioma atau dalil dan merupakan contoh dari prinsip dalam matematika. Operasi merupakan suatu aturan untuk mendapatkan elemen tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui. Misalnya, pada penjumlahan pecahan, perkalian pecahan desimal, membagi sudut, dan menentukan gabungan atau irisan dari beberapa himpunan objek yang merupakan contoh dari keterampilan. Adapun penyebab dalam memahami strategi pembelajaran, yaitu kurangnya dalam memahami konsep-konsep matematika. Ketika saat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi SPLDP tersebut, terdapat kekeliruan yang sering dilakukan ketika menentukan nilai suatu variabel. Dalam pembelajaran matematika, tidak ada katanya pindah ruas. Tidak ada kata dari pindah ruas. Yang sebenarnya itu adalah menyamakan kedua ruas atau melakukan hal yang sama di kedua ruas.
atau maknanya ditaruhkan sama dengan. Kesalahan konsep suatu pengetahuan saat disampaikan kepada jenjang pendidikan bisa sangat berakibat kesalahan pengertian besar yang berkesinambungan atau yang berkelanjutan hingga ke tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bisa berakibat kesalahan pengertian dasar yang berkesinambungan ini terjadi karena materi dalam matematika saling berkaitan satu sama lain dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, seorang siswa SMP akan atau ingin mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Harus terlebih dahulu menguasai sistem persamaan yang dimulai dengan satu variabel, kemudian berlanjut ke persamaan dua variabel. Setelah mengetahui serta memahami pokok-pokok bahasan dalam mata pelajaran matematika, siswa akan dapat dengan mudah memahami materi lainnya yang tingkatnya jauh lebih tinggi. Dan juga, jika kesalahan pemahaman konsep dari suatu pokok bahasan terjadi pada jenjang pendidikan rendah, maka tidak menutupi kemungkinan siswa akan memperoleh pengertian-pengertian yang salah dan berkelanjutan. Sebagai ilustrasi kesalahan dalam konsep operasi hitung sederhana, misalnya nih, 2 ditambah 3 dikali 4. Banyak siswa yang menyelesaikan terlebih dahulu penjumlahan. 2 ditambah 3 dikali 4. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian hasilnya dikali 4, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Itu salah besar. Karena di dalam matematika, perkalian harus terlebih dahulu diutamakan. Jadi, 2 ditambah 3 dikali 4, maka yang harus diselesaikan pertama kali adalah perkalian, yaitu 3 dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 dikali 4 yaitu 12. Kemudian 12 dijumlahkan dengan 2, maka menghasilkan 14. Itu suatu konsep matematika yang benar. Dalam konsep operasi hitung, proses pengerjaan perkalian terlebih dahulu harus dilakukan, kecuali jika ada tanda dalam kurung untuk yang penjumlahan. Misalnya 2 ditambah 3 dalam kurung dikali 4. Baru siswa boleh mengerjakan, bukan boleh, tapi siswa harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, baru perkalian. Setelah melakukan eliminasi terhadap dua persamaan, maka dilanjutkan dengan substitusi terhadap persamaan tersebut. Ketika eliminasi dan substitusi sudah dilakukan, maka akan mendapatkan nilai dari X dan juga nilai dari Y. Jadi, kesimpulannya, keterampilan atau skill merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan prosedur atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Keterampilan atau skill ini sangat dibutuhkan dalam proses mengajar di dalam kelas. Karena tidak adanya keterampilan atau skill dalam mengajar itu akan menimbulkan kebosanan di dalam pendidikan. Tidak adanya keterampilan atau skill, maka pembelajaran akan berlangsung sangat membosankan. Hal yang membosankan tersebut akan membuat ketertarikan kepada siswa untuk mengikuti mata pelajaran tersebut akan sangat berkurang. Bahkan, mereka akan lebih memilih untuk tidur ataupun mengerjakan hal lainnya daripada memperhatikan guru. Sehingga, keterampilan atau skill ini sangat dibutuhkan untuk mengajar agar tujuan dari pembelajaran
yang kita inginkan tercapai. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai metode pembelajaran matematika dan objek matematika keterampilan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga mendapatkan wawasan dan ilmu dari video kami. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, komen, and subscribe channel ini. Dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.